Library, ya ini juga istilahnya dicetuskan oleh Roni Aberto bekerja sama dengan Prodi HI, ya, hubungan internasional yang ada di FISIP itu. Nanti kita bisa lihat sebenarnya siapa sih yang diundang kalau yang di FISIP gitu. Bentar ya, ada masalah. Nah, sebenarnya apa sih yang kita bisa dapat dari adanya Human Library? Ya, tadi intinya kita bisa mendapatkan pemahaman, baik itu dari pembacanya maupun dari bukunya, sehingga kita itu bisa jadi orang yang katakanlah lebih open-minded, gitu ya. Kita bisa meruntuhkan pembatas perbedaan dari yang ada di antara kita semua, gitu. Karena bagaimanapun manusia dengan segala keterbatasan, kekurangan, dan apa ya, segala jenis kehidupannya, segala jenis pemikirannya, itu pasti gak ada yang sama. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya kita bisa akur satu sama lain, gitu. Intinya itu, rukun satu sama lain. Karena saat kita mulai ngejudge orang lain, ya itu kita sudah membangun tembok yang tinggi antara kita dengan orang itu. Apa sih sebenarnya yang membuat kita jadi berprasangka? Menurut kalian apa yang membuat kita jadi berprasangka ke orang lain? Kalian pasti dong pernah berprasangka ke orang lain atau keras orang lain, keras tertentu, ke agama tertentu, ke, ke apa? Ke jenis kelamin tertentu misalnya, kayak gitu. Apa yang membuat kalian muncul prasangka itu? Menurut kalian apa? Karena kita selama hidup nggak mungkin kita bebas prasangka. Itu kita pasti at least pernah berprasangka. Apa yang membuat kalian berprasangka terhadap orang lain? Gimana kalian berprasangka terhadap? Ada yang mau cerita atau menyebutkan gitu ya? Nggak perlu cerita, menyebutkan aja. Apa yang membuat kalian berprasangka terhadap kamu? Kalau saya sendiri pernah berprasangka terhadap ras tertentu, gitu ya. Um, karena saya ada pengalaman buruk dengan ras itu, gitu. Bukan ras suku, maaf. Saya pernah berprasangka tertentu terhadap salah satu suku tertentu, gitu ya. Ya karena saya punya pengalaman buruk dulu dengan salah satu orang, gitu ya, dari ras tersebut. Itu yang membuat saya berprasangka terhadap orang atau orang-orang dari ras tersebut, dari suku tersebut. Kalau kalian sendiri apa?
Kalian nggak pernah berprasangka terhadap orang lain? Ayo guys, kalian tidak pernah berprasangka terhadap orang lain? Yang tidak pernah berprasangka, oke, silahkan Mas Gibran. Mungkin kalau dari saya, kita berprasangka buruk tuh kalau misalnya ada tindakan dari orang lain yang menurut kita tidak sesuai dengan nilai moral kita sih, Bu. Mungkin itu kalau dari saya. Oke, tidak sesuai dengan nilai moral yang kita anut. Oke, itu bisa Mas Gibran. Ini yang lain? Jadi open minded itu susah, ya. Jadi open minded bukan berarti terus kita menerima jalan hidup atau tindakan orang yang kita punya prasangka gitu. Karena kalau misalnya orang itu bertindak buruk, ya, kita juga nggak akan mungkin kan kita menyetujui tindakan buruk dari orang itu. Tapi di sisi lain kita juga harus paham sebenarnya apa sih yang latar belakangi orang itu berperilaku buruk. Kayak kalian gampangannya nonton Joker gitu kan ya. Joker kan terus akhirnya banyak muncul istilahnya, orang-orang nyebutnya kan orang jahat itu muncul karena orang baik yang tersakiti gitu kan ya. Muncul dari orang baik yang tersakiti, ya gitu kan dulu kalau Joker-Joker awal. Kalau menurut kalian apa lagi? Kalau dari saya ada pengalaman buruk. Kalau Mas Gibran tadi udah sesuai dengan nilai moralnya dia, kayak gitu kan. Kalau kalian apa? Silahkan Mbak Prudence. Oh, oke. Kita intinya dengar dari omongan orang lain, gitu ya. Oke. Kan ada yang lain? Siapa lagi? Satu lagi deh. Satu lagi. Ayo guys, cuma nyebutin gitu aja. Satu lagi yang mau sharing, kalian pernah berprasangka ke orang karena apa? Silahkan Mbak Salvia. Mungkin berprasangka buruk tuh karena raut muka kali ya Bu. Soalnya mungkin karena pertama kali ketemu mungkin emang wajahnya tuh udah kayak gitu, tapi kita berprasangka buruk karena nggak ngerti aslinya tuh kayak gimana, misal ramah gitu. Oh, oke. Resting bitch face ya. Oke, dia mukanya emang orang-orang tuh jutek gitu. Tapi setelah eh, kita ngobrol, ternyata orangnya baik. Sama kayak misalnya orang-orang yang dari daerah timur yang tadi ya, bahwa sebenarnya dari fisik atau muka itu tidak menjamin bahwa orang itu jahat gitu kan. Karena kenyataannya banyak orang jahat yang aslinya berperilaku jahat tapi mukanya ganteng, cantik gitu kan ya.
itu nggak selalu kayak gitu guys. Oh, salah satu tagline-nya Human Library adalah don't judge book by its cover. Gitu, jangan ngelihat dari penampilan luarnya. Intinya gitu. Ini merepet-repet dengan apa yang tadi. Ya. Ya, itu intinya apa yang bisa kalian dapatin. Ya, ini intinya sama lah ya. Tadi ya. Biar nggak ada asumsi di dalam masyarakat lagi. Sehingga orang-orang itu tidak memiliki stigma-stigma yang buruk terhadap orang lain. Dan orang yang terstigma itu bisa hidup dengan baik di lingkungan sekitar. Gitu, tanpa harus mendengar cemoohan secara langsung, secara gamblang. Ini ya link YouTube yang tadi saya bilang pembicaraannya di Ronnie Alberger yang tadi dari PID. Ini artikelnya. Jadi ini bisa kalian download, bisa kalian baca. Oke, terus sekarang saya ingin kalian testing dulu ya. Oke, baik. Kalian bisa dengar suaranya nggak? Tidak, Ibu. Bisa dengar suaranya nggak? Nggak bisa. Belum terdengar, Bu. Apa? Belum terdengar. Belum terdengar. Oh. Testing lagi ya. Kalian bisa dengar suaranya nggak? Kalian bisa ngomong ya, kalian dengar suaranya nggak? Saya nggak tahu lah kalian ini sebenarnya nggak dengerin saya atau enggak. Kalau di saya masih belum Iya, sama Bu, belum juga. Kalau gitu saya minta tolong ke kalian salah satu, tolong di play ya videonya. Linknya saya kirim di chat. Mas Gibran, bisa tolong saya untuk memutar videonya. bisa, Ibu.